Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan beberapa saat waktu kita berkumpul ini merupakan waktu yang amat berharga bagi kita semua. Bisa menambah ilmu kita, meningkatkan juga iman dan ketakwaan kita, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan dari kisah-kisah orang-orang saleh pada zaman dahulu kala. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, kita semua mungkin pernah mendengar seorang khalifah yang adil yang lahir pada tahun 60 Hijriah yang bernama Al-Khalifah Al-Adil Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang yang hidup dalam lingkungan keluarga yang berada di tengah-tengah keluarga kerajaan Bani Umayyah. Tapi ternyata pemuda ini betul-betul tidak terkontaminasi, tercemar oleh lingkungan di mana dia tumbuh dan dewasa. Sebagaimana Nabi Musa hidup dalam lingkungan keluarga Fir'aun, termasuk putra angkat yang betul-betul amat disayangi. Tapi perbuatan, perilaku Fir'aun dan kroninya ternyata tidak menodai kebersihan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Mirip dengan ikan di lautan, walaupun airnya asin, tapi ternyata ikan tersebut tidak apa? Tidak terkontaminasi oleh apa? Oleh asinnya lautan, kecuali apabila dia mati. Selagi dia hidup, walaupun hidup di tengah-tengah air yang asin, dia tidak terkontaminasi. Semenjak kecil Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang yang gemar menuntut ilmu. Berkumpul bersama orang-orang yang saleh, bukan bersama orang-orang yang memiliki jabatan atau kekayaan. Kegemarannya berkumpul bersama orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berilmu. Hingga jiwanya tumbuh betul-betul penuh kebijaksanaan, tumbuh dalam ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah menjadi gubernur Madinah ya, pada masa-masa mudanya ya.
kebetulan dia menikah dengan Fatimah binti Sulaiman bin Abdul Malik. Fatimah binti Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan penguasa pada saat tersebut. Waktu Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, anak-anaknya masih kecil, sedangkan yang bijak dewasa adalah sang menantu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Maka mertua menyerahkan kekuasaan bukan kepada anaknya, tapi kepada menantunya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira beliau gembira, senang, bahagia apa tidak? Ternyata beliau tidak merasa senang, bahagia menyambut jabatan yang diserahkan kepadanya, karena dia sebagai seorang yang berilmu, yang bertakwa, tahu bahwa jabatan ini amanat. Kalau dia hidup bersama keluarganya, dia hanya ditanya tentang dirinya, keluarganya. Tapi di saat dia diangkat sebagai khalifah, maka dia bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya. Kalau ada kezaliman yang terjadi, dia tidak menegakkan keadilan, maka dia akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu, Al-Khalifah Umar ibn Al-Khattab, dia pernah berkata, seandainya seekor keledai tergelincir di tepi sungai Furat di Irak, beliau di Madinah. Kalau seandainya seekor keledai tergelincir di tepi sungai Furat di Irak, saya takut akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak memperbaiki jalan? Dan dia mengatakan, seandainya turun satu musibah di Madinah, saya takut saya yang menjadi penyebab turunnya azab dan musibah tersebut. Artinya mereka orang-orang yang hatinya betul-betul halus. Takut kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Sedangkan kebanyakan kita merasa aman melakukan perbuatan dosa, bahkan memandang kecil. Hingga sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang yang hidup pada masanya setelah wafat Rasul, innakum la ta'maluna amalan huwa fi a'yunikum adaqu minasy'ara wa kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian sering melakukan perbuatan-perbuatan di mata kalian lebih ringan, lebih kecil dari sehelai rambut. Padahal kami pada masa Nabi menganggap perbuatan ini akan mencelakakan, membinasakan kami. Padahal perbuatan tersebut perbuatan biasa. Kalau sekarang yang dilakukan manusia, perbuatan-perbuatan yang amat mengerikan, mereka merasa aman, seolah-olah tidak akan berdiri di hadapan Allah. Padahal berlangsung berbagai macam kezaliman yang terjadi depan mata mereka, bahkan mereka berbuat kezaliman, tapi mereka tidak merasa takut. Ini merupakan uluran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat sebagai apa? Khalifah, langsung dia menundukkan kepalanya. Ketika mertuanya meninggal dunia, dia berangkat menuju Al-Masjid Al-Umawi. Lalu dia meminta agar apa? Agar semua orang berkumpul. Kemudian dia mengatakan, saya telah ditunjuk untuk menjadi seorang khalifah dan pemimpin di tengah-tengah kalian. Dan saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Saya serahkan kembali semua ini kepada kalian. Silahkan kalian pilih pemimpin yang kalian ridhai yang lebih cakap dari saya. Karena dia merasa legitimasi dia tidak kuat. Dia dipilih oleh siapa? Oleh mertuanya. Ternyata rakyat yang mengenal Umar bin Abdul Aziz, yang tahu perilaku dan akhlak yang begitu mulia, mereka mengatakan, kami ridha kamu sebagai pemimpin kami. Kami percayakan diri kami kepada kamu.
Umar bin Abdul Aziz ketika menerima hal tersebut, apa yang dilakukan? Ini pelajaran buat kita semua untuk belajar bagaimana rasa tanggung jawab dan amanat. Mungkin di antara anak-anak kita nih, ada yang bakal menjadi pengganti Presiden Jokowi. Ya. Siapa tahu, betul enggak? Ada yang bisa menjadi wakil presiden, ada yang menjadi seorang gubernur. Kita nggak tahu di masa akan datang. Siapa yang menduga Gus Dur seorang yang tidak bisa melihat bisa menjadi presiden? Betul enggak? Jadi ini bekal buat kita hidup di masa akan datang apapun peran kita. Ketika Umar bin Abdul Aziz kembali dengan menundukkan kepalanya pulang ke rumah, yang pertama ditemui siapa? Istrinya yang bernama Fatimah binti Sulaiman bin Abdul Malik. Dia mengatakan, ya Fatimah, saya telah menerima satu beban amanat yang berat. Menerima amanat dan tanggung jawab yang berat. Lalu sekarang saya memberikan pilihan kepada kamu. Kamu tetap menjadi istri saya, mendampingi saya, membantu saya dalam menjalankan amanat ini. Tapi saya minta pada kamu, seluruh perhiasan yang kamu pakai, pakaian-pakaian yang mewah, perhiasan yang bermacam-macam, kumpulkan, masukkan ke Baitul Mal. Agar ini tidak menjadi beban buat kita. Karena kalau orang biasa hidup mewah, biaya hidupnya mahal enggak? Mahal kan? Nah kalau biaya hidup mahal, butuh apa? Butuh dengan sendirinya mengeluarkan biaya yang mahal, bisa saja didapatkan dari cara korupsi. Istri pejabat punya tas harganya 1 miliar. Baru tasnya. Coba bayangkan, dari mana? Gaji cuma 50 juta. Tahu-tahu bisa beli tas seharga 1 miliar. Apa malaikat kirimin? Kan bukan. Jadi dia minta sama istrinya, kalau kamu tetap menjadi istri saya, pendamping saya, tolong bantu saya kembalikan semua perhiasan kamu ke Baitul Mal. Mari kita hidup sederhana, bersabar di dunia, tapi kita akan meraih kemuliaan di hari akhirat. Atau yang kedua, kamu tetap dengan kehidupan kamu, dengan perhiasan kamu, tapi kita berpisah. Apa jawaban istrinya? Seandainya saya ditawarkan dunia dan seluruh isinya, sebagai pengganti kamu saya tidak akan terima. Jadi kalau seandainya kamu ditukar dengan dunia dan seluruh isinya, saya tidak akan terima. Karena istrinya melihat suaminya seorang manusia mulia, tidak ada duanya. Langsung seluruh perhiasannya, hartanya dikumpulkan, dikembalikan ke Baitul Mal. Satu hari seorang wanita datang kepada siapa? Kepada istri Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau wanita punya kebutuhan datang pada istri, laki-laki datang pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menggunakan pakaian sederhana yang dipintal dengan tangannya sendiri. Bahan yang murah, dia pintal. Lalu si wanita ini yang mau minta bantuan bingung. Dia mau minta bantuan cukup besar, sedangkan istri Amirul Mukminin hidup begitu sederhana. Akhirnya dia bilang, saya ingin meminta bantuan kepada kamu, tapi saya lihat kehidupan kamu begitu sederhana. Dijawab oleh istri Umar bin Abdul Aziz, kami begini karena untuk mensejahterakan kalian. Kalau istri pejabat bersenang-senang, kapan dia akan peduli terhadap rakyat? Jadi memilih kehidupan sederhana bukan karena tidak mampu, tapi ingin menghabiskan waktunya untuk menjadi pelayan manusia. Satu hari, gubernur Mesir mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Mengatakan, untuk menjaga keamanan Mesir, menjaga keamanan kota Mesir, belum negara pada saat tersebut. Mesir menjadi negara sendiri baru setelah jatuhnya Imperium Utsmani.
Dia mengirim surat pada Umar bin Abdul Aziz minta diizinkan mengeluarkan anggaran dari kas negara buat membangun benteng yang melindungi negeri Mesir. Katakan seperti tembok Cina lah, cuma tidak sepanjang tembok Cina. Karena tembok Cina dibangun dalam waktu yang panjang sebelum Masehi. Kalau ini kan setelah Masehi. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Alasannya melindungi rakyat di Mesir dari ancaman serangan Romawi dan lain sebagainya. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, perlakukan rakyat kamu dengan adil dan penuh kecintaan. Orang-orang yang tua, jadikan mereka seperti ayah ibumu. Yang sebaya dengan kamu, perlakukan seperti saudara-saudarimu. Yang di bawah kamu, perlakukan mereka seperti anak-anak kamu. Mereka akan menjadi kekuatan yang lebih kuat dari benteng yang melindungi negeri kamu. Tapi kalau kamu berbuat zalim pada rakyatmu, walaupun kamu membangun benteng yang kokoh kuat, dari dalam akan terjadi bencana. Betul enggak? Kalau tidak ada keadilan di dalam, rakyat bisa apa? Bisa melakukan tindakan anarkis. Jadi yang dibutuhkan satu negara, pemimpin yang adil memperlakukan yang tua sama dengan orang tuanya, yang sebaya sama dengan saudara-saudarinya, yang di bawah sama dengan anak-anaknya. Nah, anak-anak kita semua ini harus juga bersikap seperti itu. Yang sebaya, perhatikan, perlakukan seperti saudara sekandung kita. Yang tua hormati sebagaimana orang tua kita. Yang kecil di bawah, jangan yang senior membuli yang kecil, tapi yang senior mengasihi, menyayangi yang kecil. Ini akan menjadi kebiasaan yang mulia buat kita semua di hari akhir. Seorang pemimpin yang baik, yang sukses bukan karena menguasai pelajaran matematik dengan baik, menguasai pelajaran kimia dengan baik, menguasai juga biologi, tidak. Banyak orang-orang penguasaan ilmunya sedikit, tapi bisa menjadi pemimpin yang adil. Kenapa? Karena dia tidak sombong dan siap untuk mendengarkan pendapat orang. Oleh karena itu, mengingat pentingnya amanat dan tanggung jawab, Allah ingatkan dalam suratul Ahzab, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah menawarkan kehidupan yang berstatus amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Ternyata langit, bumi dan gunung seluruhnya menolak untuk menerima kehidupan yang berstatus amanat. Matahari, bumi lebih suka mereka beredar, mengorbit, ya. Buminya mengorbit matahari, matahari mengorbit pusat galaksinya, tapi bukan dengan pilihannya, dengan hukum Allah. Mereka takut kalau diberikan pilihan, mereka tidak akan mampu untuk menjaga amanat. Wa ashfaqna minha, langit, bumi, gunung semua takut. Tapi ternyata manusia, jangankan ditawarkan, enggak ditawarkan, nawarkan dirinya. Betul enggak? Wa hamalahal insan. Ketika melihat amanat untuk jadi pejabat, jangankan jadi presiden, jadi RT, jadi RW. Bahkan jadi ketua musola. Subhanallah, dia tidak mau lihat dirinya mampu tidak mampu, dia tawarkan dirinya. Wa hamalahal, artinya watak manusia ini gemar terhadap jabatan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini amat zalim, lagi amat bodoh. Kita fahami kata zalum sama jahul. Kalau orang zalim berbuat aniaya, biasanya nuraninya masih hidup. Dia tahu dirinya zalim. Dia tahu dirinya loh. Kalau zalum ini lebih berbahaya lagi. Sudah berbuat aniaya, merasa dirinya paling adil. Merusak, dia merasa dirinya apa? Merasa sedang melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka jangan merusak di muka bumi, siapa yang bilang? Kami sedang melakukan perbaikan.
Jadi kalau zalim orang berbuat aniaya, kalau zalim ini mubalaghah orang yang amat-amat zalim, bahkan tidak sadar dirinya zalim. Kalau jahul beda dengan jahil. Kalau jahil bodoh, orang kalau bodoh tahu dirinya bodoh mau belajar enggak? Seperti anak-anak belum tahu kan ingin tahu. Tapi kalau jahul sudah bodoh merasa paling pintar. Repot enggak? Sudah bodoh merasa paling pintar, tidak tahu dirinya bodoh. Nah kalau kita berikan amanat pada orang seperti ini bahaya enggak? Bahayanya luar biasa. Nah ini kebanyakan manusia seperti ini. Kehidupan kita sebagai khalifah artinya yang menerima amanat. Sebagaimana Nabi berkata, Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini apa? Manis, hijau, menarik. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi, menjalankan amanat Allah. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah mengawasi bagaimana kalian bekerja. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia. Dunia bisa menari-nari berjoget di hadapan kita. Menawarkan dirinya. Dan secara khusus dari godaan dunia ini, hati-hati terhadap wanita. Maksudnya bukan berarti kita perangi mereka, bukan. Hati-hati dalam menjaga hubungan dengan perempuan, karena laki-laki sama perempuan kalau berdekatan, walaupun ulama bisa kebakar seperti api sama bensin. Oleh karena itu, kalau listrik positif dan negatifnya ketemu tanpa ada isolator, kebakar enggak? Nah, harus pertemuannya, persatuannya dalam keridhaan Allah, bukan dengan cara yang diharamkan Allah. Baru lampunya akan menyala. Kalau tidak, koslet. Nah, anak-anak kita harus betul-betul menjaga dirinya jangan sampai apa? Bergaul bebas dengan perempuan. Sekarang mungkin masih puber. Nanti kalau sudah mulai SMP, SMA lebih berat lagi. Tamat SMA bilang sama abah, bah mau kawin bah. Berani nggak bilang begitu? Bah, SMA saya mau kawin. Kalau saya nggak kawin, saya takut saya maksiat. Kalau saya maksiat kan abah tanggung jawab. Kalau dia bilang kamu belum kerja apa-apa, sekarang saya belajar beristri biar cepat sekolah. Setelah selesai sekolah, kita bekerja lebih baik daripada anaknya pacaran sana, pacaran sini. Betul enggak? Yang perempuan keluyuran sana, keluyuran sini, tahu-tahu pulang bawa apa? Bawa akhirnya anak di luar perkawinan. Yang laki-laki juga berbuat sama, orang tuanya dosa. Jadi SMA itu sebenarnya laki-laki sudah dewasa. Tapi jadi laki-laki yang tanggung jawab. Jangan masih main HP, game-gamean. Jadi kawin cuma senang-senang, tapi jadi laki-laki yang dewasa. Dan pasti orang tua bangga kalau lihat anaknya dewasa. Nah, dalam satu hadis diriwayatkan, ketika Nabi, jam berapa sekarang Isya? Jam berapa? 20. Nah, satu hari ketika Nabi sedang menyampaikan ceramah seperti keadaan seperti ini, tahu-tahu seorang badui berdiri. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi lagi ceramah, ya. Ujuk-ujuk orang nanya kapan kiamat? Rasulullah nggak menjawab. Dia melanjutkan pembicaraannya. Sahabat berpikir dia dengar, tapi nggak suka sama pertanyaan. Ada lagi yang bilang dia nggak dengar pertanyaan tersebut. Ketika Nabi melanjutkan, dia tanya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Selesai Rasulullah berbicara, dia mengatakan, siapa tadi yang bertanya kapan kiamat? Dibilang, ha anadha ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, idza dhayyi'atil amanatu fantadhir sa'ah. Kalau amanat disia-siakan, tunggu saatnya kiamat. Baik kiamat kubra, kehancuran dunia, atau kiamat kecil, bencana musibah yang akan menimpa kita. Sahabat bertanya, wa ma idha'atuha ya Rasulullah? Maksudnya apa menyia-nyiakan amanat? Dijawab, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Nah, kalau Indonesia diserahkan pada orang yang tidak sama sekali amanat, yang tidak berilmu, yang tidak berakal sempurna, tidak beriman, apa jadinya?
Kita bisa bayangin apa jadinya. Nah, kita mau kiamat atau mau selamat tergantung pilihan kita. Nah, biasakan kita di tengah-tengah kita ini hidup jujur, adil, dan amanat. Saya ingin kisahkan kisah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang menikah dengan Sayyidah Fatimah putri Rasul. Punya anak diantaranya Al-Hasan dan Husain. Satu hari Al-Hasan wal Husain sedang apa? Sedang main bersama teman-teman yang masih kecil. Teman-temannya membangun bangunan-bangunan dari pasir. Lalu teman-temannya bertanya pada Hasan Husain, mana bangunan yang lebih baik? Bangunan saya atau bangunan dia? Ketika Imam Ali lewat, langsung dia berhenti. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, ingat, innahu hukbun, yang kamu keluarkan hukum. Dan kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang keputusan yang kamu keluarkan. Jangan karena kamu berpihak pada teman kamu bilang bangunan dia lebih bagus. Keluarkan yang benar. Padahal masih apa? Masih kecil, dibiasakan untuk berlaku adil. Oleh karena itu, biasakan, karena kebiasaannya sampai tua. Kalau kita kebiasaan bohong, kebiasaan nyolong, begitu diberikan amanat, ya tetap aja. Kita bakal apa? Bakal nyolong, bakal bohong. Jadi Nabi bilang, kalau amanat disia-siakan, tunggu saat kiamatnya. Nah, negeri kita ini kalau kita jaga, kita syukuri nikmat Allah, menegakkan keadilan, betapa indahnya negeri kita ini. Masa negaranya orang-orang yang tidak beriman bisa lebih maju dari kita? Salah satu anak saya berangkat ke Cina. Cina kan penduduknya luar biasa besarnya. Masuk ke sana, ternyata Cina sekarang lebih bersih, lebih rapi dari Singapura. Bahkan tidak ada asap karena mobil-mobilnya menggunakan listrik, hanya bus sama truk yang masih menggunakan solar, tapi bersih. Pohon-pohonnya bukan hanya ibu kota, tapi setiap kota dalam keadaan bersih sampai daerah perkampungannya. Rakyatnya, orang-orang pekerja buruh biasa bisa dapat 8-10 juta. Sedangkan biaya hidup, buah-buahan, makan murahnya luar biasa. Dengan gaji yang cukup mereka bisa apa? Bisa mencukupi kehidupan mereka. Pendidikan anak-anak mereka, hak orang terjaga. Masa kita umat Islam di Indonesia, umat Nabi kita yang diutus sebagai rahmat lil alamin, masa kita kalah dengan mereka, gak malu? Jadi mari bersama-sama kita tegakkan keadilan, bersikap jujur dan amanat, supaya kita diberikan betul-betul apa? Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di hari akhirat. Kalau sekarang ini yang penting dapat jabatan. Mau wakil rakyat, mau gubernur, waktu nyalonkan dirinya janjinya muluk-muluk. Begitu diberikan amanat, khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangsa. Jadi harapan kita semua, bagaimana dari ayat-ayat Al-Quran, dari pesan-pesan Rasul, kita betul-betul bisa menjalankan amanat Allah. Nah, sebagai penutup, pernah nggak mendengar kisah cucu Rasulullah yang bernama Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib yang mati di Karbala? Dibunuh, kepalanya juga dipisahkan, bahkan dilecehkan. Anak beliau bernama Ali Zainul Abidin, seorang yang dikenal alim dan ahli ibadah. Dia memberikan pelajaran kepada kita semua. Dia mengatakan, seandainya pembunuh orang tua saya menitipkan pedangnya di rumah saya, dikala dia minta, saya akan kembalikan pedangnya. Karena Allah bilang, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian menyerahkan amanat pada ahlinya. Orang mulia bukan karena hidup kaya, sama sekali tidak, tapi hidup dengan akhlak pekerti yang mulia. Itulah orang-orang yang mulia, seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan kita mengejar untuk hidup dengan prestasi dunia yang berkembang, dengan gelar yang kita kejar,
tapi belajar untuk pertama-tama memiliki akhlak pekerti yang luhur. Alhamdulillah anak-anak semua ini apa? Bisa belajar, bisa berkumpul dalam lingkungan yang baik. Dulu kita zaman masih kanak-kanak tidak menikmati apa? Saat-saat seperti ini. Untuk mendapatkan guru belajar saja sulit. Kita di pesantren dulu belum ada lampu, jumlah guru terbatas. Kemudian kita menggunakan semprong, asap semprong itu masuk ke hidung kita semuanya. Juga kondisi yang amat prihatin. Buku-buku tidak tersedia, tapi alhamdulillah antum-antum ini punya kesempatan lebih baik dibandingkan kita semua. Maka jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang jujur, yang memegang amanat ya, dan saling menyayangi satu dengan lainnya. Kalau yang tua sayang pada yang kecil, yang sebaya saling membantu, begitu nanti kita keluar dari sekolah, punya pekerjaan, kita punya jaringan, saling apa? Bantu membantu satu dengan lainnya. Saya kenal seorang wanita Nasrani, wanita beragama Kristen. Bersama teman-teman sekolahnya di kedokteran, ternyata perempuan ini apa? Punya kesempatan yang paling baik di antara semuanya. Ini perempuan akhlaknya juga baik yang luar biasa. Bukan muslim. Begitu dapat jabatan, punya kesempatan, dia panggil teman-temannya untuk kerja dengan gaji yang cukup besar. Dan perempuan ini ketika masih sekolah, kena usus buntu, dibawa ke rumah sakit. Waktu dibedah, ternyata kanker sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kanker menyebar, apa yang diucapkan? Puji Tuhan. Puji itu, akhirnya dijahit kembali, dia menjalani kehidupannya. Selesai dokter, ternyata kankernya nggak menyebar, sudah menyebar, tapi tidak melakukan serangan keganasannya. Kemudian setelah kerja, dia menikah dengan seorang pria dari barat. Yang baik juga, ketika kerja di Australia, tahu-tahu ya, ternyata rahimnya sudah ada penyebaran. Dokter mengatakan, bagaimana kalau saya angkat rahimnya? Dibilang, dok saya belum punya anak. Kalau gitu separuh rahimnya dibuang, yang separuh lagi tidak. Subhanallah, dengan izin Allah dia bisa hamil dan melahirkan anak. Sampai saat ini dia masih hidup dan kankernya apa? Juga masih ada, tapi selalu dia pasrah, tidak pernah stres dan selalu mengatakan puji Tuhan. Non muslim. Saya bertanya, siapa yang betul-betul beriman, dia apa kita? Kok kita baru sedikit aja udah mulai ngeluh, ribut, berkelahi. Apalagi yang repot, orang-orang suka nyembunyikan sendal temannya. Di asrama saya dengar ada anak-anak suka nyembunyikan juga apa sendal temannya. Jadi jangan sampai terjadi. Apa yang kita perbuat pada orang bisa terjadi pada kita, akhirnya menyebarkan kebencian, permusuhan. Pelajari Al-Quran, hafal ayatnya, jadikan sebagai pedoman hidup kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin. Kita harapkan mudah-mudahan di saat berkumpul bersama-sama, siapa tahu nanti sebagian jadi presiden, wakil rakyat, bisa bersama-sama. Bagus nggak kira-kira? Tapi jangan sampai masuk KPK, masuk penjara, karena suka bohong sama khianat. Tapi bisa membangun bangsa kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.